Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja? Semoga ya semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang fikih, yaitu tentang syarat-syarat salat ataupun syarat-syarat yang menyebabkan sahnya salat kita. Disebutkan dalam kitab Matan Minhaj, karangan ataupun karya daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disebutkan bahwa syarat-syarat salat itu ada 5 perkara. Syarat yang dimaksudkan di sini artinya adalah ma yatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah wa laysat minha. Ya, sesuatu yang bisa terhenti atas sesuatu ini oleh sah salat, ataupun sesuatu yang tanpa dia menyebabkan salat kita ini tidak sah. Namun sesuatu tersebut dia bukan merupakan bagian, bukan merupakan juzuk daripada salat itu sendiri. Misalnya seperti menutup aurat misalnya, itu kan bukan bahagian daripada salat, tetapi tanpa ada menutup aurat ini bisa menyebabkan salat kita tidak sah. Jadi disebutkan syarat sah salat ini ada 5 perkara. Yang pertama itu adalah ma'rifatul waktu, mengenal waktu, mengetahui masuknya waktu secara yakin ataupun secara dzan. Jadi bisa dua, baik kita yakin artinya mengetahui secara 100% ataupun secara dzan ya. Kita mengetahui masuknya waktu salat secara dzan ataupun berat sangkaan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarah Muhadzab. Di sana disebutkan al-ilmu bidukhulihi aw dhannihi, mengetahui dengan masuknya waktu ataupun dengan dan masuknya waktu. Jadi siapa saja yang mengerjakan salat ataupun melaksanakan ibadah salat tanpa mengetahui masuknya waktu, sekalipun dia salat dalam waktu yang sebenarnya, maka salatnya tidak sah. Dia tidak tahu bahwa sekarang sudah masuk waktu zuhur dan dia melaksanakan salat zuhur, sekalipun memang salat itu kejadiannya dalam waktu zuhur. Hanya saja karena dia tidak mengetahui itu waktu zuhur, maka salat tersebut tidak sah. Kemudian yang kedua adalah istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Artinya tidak sah andai kata kita salat tidak menghadap kepada kiblat. Oleh karena itu, salah satu syarat daripada sahnya ibadah salat kita adalah harus menghadap kepada kiblat. Bukan menghadap jihad kiblat, tapi menghadap kiblat, menghadap diri kiblat itu sendiri. Yang ketiga adalah sitrul aurat, menutup aurat. Jadi syarat sah salat yang ketiga adalah menutup aurat. Itu baik kita salat dalam keadaan sunyi, di tempat yang sunyi tidak ada orang, ataupun di tempat keramaian. Sehingga andai kata kita mampu menutup aurat tetapi tidak mau melakukannya, maka salat kita tidak sah. Mana kita mampu menutup aurat adalah ada bahan, ada kain yang kita gunakan untuk menutup aurat, tetapi kita tidak mau menggunakannya. Ini menyebabkan salat yang kita kerjakan tidak sah. Nah, ketika kita berbicara tentang syarat menutup aurat ini, syarat salat itu menutup aurat, maka tentu kita harus mengetahui bagaimana batasan daripada aurat itu. Apakah sama aurat laki-laki dengan aurat perempuan? Tentu tidak sama. Disebutkan dalam kitab Matan Minhaj bahwa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat orang laki-laki itu, baik dia seorang budak ataupun orang yang merdeka, itu adalah antara pusat dan lututnya. Antara pusat dan lututnya itu adalah batasan aurat bagi laki-laki yang merdeka dan bagi laki-laki yang hamba. Wakasal ammah, demikian juga dengan ammah. Ammah ini adalah budak perempuan. Budak perempuan, aurat dia dalam salat itu sama seperti aurat laki-laki, yaitu ma baina surrah war rukbah. Ini berdasarkan pendapat asah. Nah, ketika dalam kitab Matan Minhaj disebut dengan wakazal ammah, ini menunjukkan ada terjadi khilaf. Jadi di sini ada khilaf ataupun ada perbedaan pendapat para ulama. Sementara pendapat yang asah, pendapat yang kuat itu adalah aurat budak perempuan itu sama seperti aurat laki-laki.
Pendapat yang kedua mengatakan bahwa aurat ammah itu seperti wanita biasa, seperti wanita yang merdeka, yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangannya. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga yang menyebutkan bahwa aurat ammah itu adalah ma la yabdu minha fi hali khidmatiha, yaitu sesuatu yang tidak nampak daripada si ammah, daripada budak perempuan pada ketika dia mengkhidmat tuannya. Jadi sesuatu yang tidak nampak dari tubuhnya itulah yang disebut dengan aurat. Bi khilafi ma yabdu karrasi waraqabah wasa'id wa tarfis saqi. Beda dengan sesuatu yang nampak ketika dia berkhidmat kepada tuannya. Misalnya nampak kepalanya, nampak lehernya, nampak bahunya misalnya. Adapun nampak pangkal daripada betisnya. Ini berarti tidak dianggap sebagai aurat. Ini berdasarkan pendapat yang ketiga. Tetapi kita sudah menyebutkan tadi bahwa pendapat yang kuat dalam hal aurat ammah adapun budak perempuan itu adalah sama seperti laki-laki, yaitu ma baina surrah war rukbah, yaitu sesuatu yang ada di antara pusat dan lututnya. Wa auratul hurrah ma siwal wajhi wal kaffain. Kemudian kita perlu tahu juga yaitu aurat wanita yang merdeka. Aurat daripada wanita yang merdeka itu adalah ma siwal wajhi wal kaffaini. Sesuatu yang bukan wajah dan bukan dua telapak tangan. Itulah yang disebut dengan aurat perempuan merdeka. Berarti perempuan merdeka itu auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Telapak tangan di sini maksudnya baik bagian belakang maupun bagian depannya, baik zahirnya ataupun batinnya. Ini sampai pergelangan tangan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka itu menampakkan perhiasan mereka kecuali barang yang zahir daripadanya. Ini ditafsirkan oleh para ulama, yang zahir di antara mereka itu wanita adalah al-wajah wal kaffain. Wajah dan dua telapak tangan. Maka wajah dan dua telapak tangan ini tidak dianggap aurat dalam salat. Kemudian berbicara tentang syarat yang ketiga ini yaitu menutup aurat. Kita juga perlu tahu dengan benda apakah kita menutup aurat. Apakah kita bisa menutup aurat dengan plastik yang transparan misalnya. Disebutkan dalam kitab Matan Minhaj wa syartuhu ma mana'a idraku launil basyarah. Sesuatu yang menegah ataupun sesuatu yang bisa mencegah nampaknya warna kulit. Itulah yang digunakan untuk menutup aurat. Walau huwa tinon, sekalipun itu adalah tanah. Tidak ada pakaian, tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan menutup aurat kecuali yang ada tanah liat misalnya. Kita bisa gunakan tanah liat untuk menutup aurat. Wa ma'un kadrun, ataupun air yang keruh. Ka'an shalla fihi ala janazatin. Nah, misalnya umpama ya, seseorang itu salat di dalam air. Ini bisa. Ini sudah dianggap menutup aurat andai kata air tersebut keruh, artinya tidak bisa tembus, tidak bisa kita lihat aurat dia dari atas. Nah, makanya disebutkan di sini, ini sebagaimana misalnya seseorang melaksanakan salat jenazah karena tidak ada sujudnya, ya kan, tidak ada rukuknya. Nah, jadi kita bisa salat dalam air jika tidak ada barang yang bisa menutup aurat kita, tetapi air tersebut harus air yang keruh yang bisa mencegah terlihatnya warna aurat. Namun demikian, berbicara tentang alat menutup aurat ini, yaitu tanah dan air yang keruh, ini ada pendapat yang mengatakan tidak memadai, karena tanah dan air yang keruh itu tidak dianggap sebagai pakaian penutup aurat, tidak dianggap sebagai penutup. Jadi tidak sah jika kita menggunakan tanah ataupun salat dalam air yang keruh. Ini berdasarkan satu pendapat. Namun pendapat yang asah adalah kita sah menggunakan tanah tersebut ataupun salat dalam air yang keruh andai kata tidak ada bahan lain yang bisa digunakan untuk menutup aurat. Ini sebagaimana yang disebutkan di depannya, wal asahhu wujubut tatyin ala faqidis saubi. Pendapat asah itu adalah wajib menggunakan tanah atas orang-orang yang tidak punya pakaian. Jadi, karena tadi disyaratkan untuk bisa menutupi aurat itu adalah menggunakan pakaian yang bisa mencegah warna tubuh
bisa mencegah warna aurat, maka tidak memadai andai kata kita menggunakan pakaian yang tipis. Kita memakai pakaian yang tipis yang terlihat aurat kita, terlihat warna tubuh kita. Ini tidak sah kita sholat dengan pakaian yang tipis tersebut, karena tidak dianggap sebagai satir lil aurat. Karena syarat daripada satir lil aurat tadi adalah harus mencegah warna kulit kita. Selanjutnya dalam menutup aurat ini, kita harus menutup bagian atasnya. Bagian atas dan bagian samping itu wajib kita tutup. Andai kata terbuka di bagian atasnya, misalnya kita menggunakan sarung di bawah pusar misalnya, kemudian kita memakai baju dan baju kita longgar di bagian dada, ini bisa menyebabkan tidak sah sholat kita karena tidak dianggap kita menutup aurat. Demikian juga bagian samping, sama juga contohnya, andai kata kita mengenakan sarung di bawah pusar, kemudian mengenakan baju kamis misalnya, di mana kancing-kancing baju itu terbuka lebar, tidak kita tutup, tidak kita kancing, ini juga tidak bisa tidak sah menutup auratnya. Maka bisa menyebabkan nanti kepada tidak sah salat yang kita kerjakan. Selanjutnya yang keempat, ya, syarat sahnya salat yang keempat itu adalah suci daripada hadas. Jadi baik hadas besar ataupun hadas kecil, kita sudah menghilangkan hadas kecil ataupun hukum daripada hadas kecil, ataupun sudah menghilangkan hadas besar. Nah, jadi tidak sah salat kita andai kata kita tidak berwudu, adapun bagi orang yang berhadas besar tidak melakukan mandi besar ataupun mandi janabat. Kemudian yang kelima, yang terakhir syarat sah salat itu adalah suci pakaian kita, suci badan kita, suci tempat kita daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi syarat yang kelima ini, pakaian kita harus suci, artinya tidak ada najis-najis yang tidak dimaafkan. Demikian juga badan kita tidak terkena dengan najis. Demikian juga dengan tempat salat kita. Arti tempat salat itu adalah tempat kita berpijak ataupun tempat terletaknya dua kaki kita ketika kita berdiri, ataupun tempat terletaknya anggota tubuh kita ketika kita dalam keadaan sujud ataupun dalam keadaan duduk. Nah, jadi dalam posisi-posisi tersebut tidak boleh ada najis yang mengenai ataupun pada tempat salat kita. Adapun najis yang berada di depan kita namun tidak mengenai kaki kita misalnya, bukan berada di bawah telapak kaki kita misalnya, tapi di depan kita dan tidak mengenai tubuh kita, ini hukumnya makruh, tidak menyebabkan batal ataupun tidak sahnya salat. Demikianlah syarat-syarat yang menyebabkan sahnya salat kita. Semoga bisa bermanfaat bagi pribadi kami dan bagi teman-teman semuanya. Dan akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.